Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam siang cyber. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan dan mempraktikkan tentang instalasi Linux Debian 11. Kita lihat ya, kenapa kok Debian 11. Kita lihat, misalkan kita ketik di Google. Linux Debian versi terbaru. Kita lihat. Distribusi stabil itu artinya sudah benar-benar stabil, bukan versi beta atau yang lainnya. Ini masih pada versi 11. Bisa saya ketik tadi. Nah, nama sandinya adalah Balse. Ini dirilis pertama itu kita lihat pada Agustus 2021, merupakan pembaruan terbaru. Dan versi 11.2 dirilis pada 18 Desember 2021. Kemudian yang akan kita praktekkan nanti, yang saya download barusan, saya ketik download Debian, nggak salah ketik sih, mungkin karena malam. Nah, saya klik di download Debian ini. Saya menggunakan versi stable yang AMD 64. Ini saya menggunakan versi Debian yang tanggalnya itu, ini saya ke close kamera lah. Tanggalnya adalah pembaruan versi 3 Maret 2022, yang artinya ketika saya record ini itu tanggal 29 Maret, berarti baru 3 hari yang lalu. Saya download seperti ini. Nah, ini agak cukup lama juga downloadnya memang, karena ukurannya itu sekitar 3,6 GB. Yang paling enggak waktunya kalau saya download ini paling enggak ada 10 menit lebih. Tadi saya hampir 10 menit untuk mendownload, atau hampir 20 menit. Kalau menggunakan aplikasi seperti IDM mungkin cuma 10 menit tadi. Saya cancel karena saya udah ke-download. Nah, kenapa sih kok harus Debian? Nah, Debian ini dikenal salah satunya adalah super stable atau sangat stabil. Dan untuk server ini termasuk sistem operasi yang pertama itu gratis dibandingkan dengan sistem sebelah, misalkan Windows Server. Ini sangat stabil, kemudian juga tahan lama. Ini tidak perlu update terus, karena beberapa versi Linux itu berapa bulan itu ada updatean, sering ada updatean. Tapi kalau Debian ini agak jarang updatean. Terus yang berikutnya ini kompatibel untuk server. Memang kita akan menginstal untuk server, jadi kita tidak akan menginstal interface GUI, tapi interface yang CLI atau command line interface. Dukungan yang baik, open source jelas. Nah, ini tidak perlu koneksi internet yang kuat. Oke, ini saya sudah mendownload menggunakan IDM. Mana IDM-nya? Oh, ini. Saya download IDM, ini totalnya adalah 3,6. Sama folder, saya download seperti itu. Kemudian setelah saya download, saya menggunakan aplikasi namanya itu VirtualBox. Untuk aplikasi VirtualBox sendiri bisa di-download lewat download. Oh, ini adalah sendiri. Ini ya. Internet pelan apa ya? Oke, ini kayak gangguan jaringan kayaknya ini. Saya cek IP saya bermasalah. Sorry, saya ubah jaringan dulu.
Ah, oke, jaringan saya tadi bermasalah. Nah, kenapa di komputer sebelah bisa? Ya, di tempat ini, di browser saya satunya nggak bisa. Sesuatu yang aneh. Nih. Di browser ini bisa. Oh, tapi kembali hilang. Oh, bisa kok. Kenapa ini? Coba. Oh, ini normal. Kayaknya browsernya tadi ada sedikit masalah. Hah? Bisa kembalikan dulu IP saya. Iya nih, browser saya kayaknya masalah yang itu. Ini normal, speed test. Browser saya yang ini masalah kayaknya. Saya tutup aja. Oke ya, sambil ini saya cek internet. Ya aman ini kayaknya kok. Aman. Oke, saya lanjut. Sekarang membuat yang pertama itu klik baru. Saya ketik Debian 11. Ini ya, Linux 64 bit yang saya pakai. Lanjut. Memori yang dijalankan 128. Karena ini untuk server cukup kayaknya untuk awal. Buat hard disk. Kita pakai VirtualBox disk image. Dialokasikan secara dinamik. Tapi karena ya nggak olah langsung aja di C. Oke, setelah itu kita melakukan pengaturan. Nah, yang utama adalah ini, ketika kita sudah selesai download Debiannya, kita mulai tambahkan, ibaratnya ini kan kaset kosongnya ini, kita klik di sini, terus pilih sebuah disk optik virtual, tambahkan di sini. Ini download, kemudian dikompres, mungkin nggak ada bagian, berarti bagian download. Kita cari gimana tadi ya downloadannya. Oh, di musik di H ternyata, di drive H, download Debian 11 ini ya. Oke, pilih oke, terus kita klik start. Aman internet, cukup lah. Ini karena mungkin malam banyak yang pakai juga internet. Ini kalau VirtualBox-nya versi 61. Nah, installnya nggak usah pakai graphical install ya, supaya kita belajar untuk menginstal lewat GUI. Apa? Sorry, lewat CLI. Kita pakai klik install. Kita pilih untuk bahasa Inggris saja supaya standar. Teritorinya kita pilih Indonesia. Karena format jamnya dan lain sebagainya Indonesia, Asia, Indonesia. Untuk setting kita pakai, untuk settingan kita pakai ini aja, United States.
karena ini nggak ada Asia ataupun nggak ada Indonesia. Keyboardnya kita juga Inggris, American English. Jadi keyboard standar yang kita pakai di Indonesia itu tipikalnya adalah American English. Ini proses konfigurasi dan dapat IP. DHCP atau otomatis, hostname kita kasih nama. Misalkan saya kasih nama Dieng Cyber. Domain name-nya kita pakai Dieng Cyber, tapi tidak bukan .com, tapi kita pakai .edu misalkan. Bebas, ini bebas, nggak harus online. Bebas, apapun kita isi bebas. Root password saya isi bebas ya, yang penting ingat sama ini 2 kali. Full name of new user saya kasih nama saya misalkan Aryo. Username untuk akun ini saya buat password 1234. 1234 2 kali juga sama. Nah, kita posisi kalau kita kan di Indonesia apa timur ya, berarti kita pakai barat, sorry, WIB, berarti kita pakai Sumatera, Java, Jakarta, dan Sentral Kalimantan atau yang atas sendiri. Nah, ini kan kita akan belajar partisi, tapi menurut saya untuk awal kita nggak usah bermain partisi, kita langsung menggunakan use entire disk atau keseluruhan. Kalau ini menggunakan setup LVM, Linux Virtual Machine. Kalau ini yang gue tapi menggunakan enkripsi, jadi harddisknya itu terenkripsi, tidak bisa dibuka kalau tanpa menggunakan Linux ini. Contohnya misalkan seperti kalau teman-teman pernah sebagai administrator atau operator untuk ANBK atau UNBK zaman dulu, harddisknya itu diproteksi atau di password, jadi ketika nggak tahu passwordnya nggak bisa buka filenya. Ini kita nggak usah pakai password, kita pakai use entire disk. Ini jadi harddisknya yang tadi kita 8 GB kan. Ini kita pakai mendingan ini aja, all file in one partition, karena ini juga untuk server jadi lebih gampang. Terus klik finish, habis itu write sync to disk, yes. Ini proses install the system. Ini cuma nunggu aja, kita nunggu install.
Nah, ini scan ini apa namanya? Kalau kita mau scan lagi itu yes. Scan itu maksudnya kita mau nambahkan lagi. Kita tidak ada, kita klik no aja ini. No, karena kita saya pakai use network mirror yes, karena nanti kita butuh jaringan cermin kalau misalkan nanti digunakan untuk menginstal sesuatu. Kita pakai Indonesia di sini. Di sini ada macam-macam, jadi misalkan kayak ada yang dari pen data utama, ada mana. Tapi kalau ini tadi defaultnya itu di debian.org, kita pakai ini aja. Ini blank, kosongin. Silakan nyeken, dapat tuh dia. Jadi kalau kita udah menggunakan jaringan mirror jaringan itu eh, nanti ketika install sesuatu kita bisa nggak harus dari repositori utama tapi ngambil dari repositori yang ada di Indonesia. Jadi cara logikanya sih harusnya lebih cepat. Untuk kondisi ini kita harus online ya. Kondisi apa namanya? Penggunaan network mirror ini karena dia akan menyekan secara online. Jadi harus terkoneksi ke internet. Nah, sekarang sudah mulai memilih dan menginstal perangkat lunak. Kita survei, kita mau ngisi survei ya boleh, kalaupun enggak masalah. Jadi kita sih lebih cepat nggak usah itu ya. Kita isi survei, berarti kita pilih no. Nah di sini kan ada yang harus kita install. Jadi kita nggak butuh desktop environment. Ini Genome kita nggak butuh karena nanti ini jadinya kan server. Kita hilangin pakai spasi. Web server kalau mau diinstal sekarang ya boleh, kalaupun kayak nanti boleh, SSH wajib diinstal sekarang. Ini ya, tiga ini. Sambil minum dulu silakan. Jadi install itu pekerjaan yang santai, terus nggak usah buru-buru sambil dinikmati. Sambil nonton musik, dengerin musik atau nonton film juga boleh.
Jadi kadang seolah-olah itu berhenti seperti ini, tapi nggak apa-apa, biarkan aja nanti jalan sendiri. Nah, jalankan. Nah, ini kita pakai yes-nya supaya untuk primary drive. Jadi untuk hard disk utamanya. Kita pakai yang di sini aja langsung, nggak usah manual, langsung yang ada pilihannya. Udah finishing installation, ini tinggal selesai nih. Nah, installation is complete. So times put in your system. Make sure to remove the installation media. Jadi di sini tuh kan ada installation media. Nah, ini udah hilang sendiri. Kalau ada itu dia centang, kalau nggak ada dia udah nggak centang. Jadi kalau ada itu kondisinya kayak gini. Ini berarti dia ada. Ketika centangnya ini kita hilangkan, berarti sudah terlepas. Gitu. Habis itu kita klik continue. Nah, sudah masuk ke sistem Debian-nya. Nah, sudah masuk. Kita login pakai username root, terus password yang kita isikan tadi. Tuh nggak masuk. Kita ketik. Nah, kita udah masuk ke instalasi Debian 11. Mudahkan teman-teman semua. Sukses untuk installnya. Sampai ketemu nanti untuk instalasi berikutnya atau konfigurasi server. Salam yang cyber.